selalu sampai sekarang mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, karena ini kita menaati peraturan perintah. Di samping itu juga untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 saat ini. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih lanjut, ibadah kita ini lebih hikmah, mari kita serahkan kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami melaksanakan ibadah kami sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kepanjangan anak Tuhan. Kami terus tidak menghentinya untuk melakukan penyembahan bagi Tuhan. Untuk itu, tolong Tuhan penyertaan-Mu setiap keluarga di pagi hari ini untuk melakukan ibadah, dan terlebih dari itu Tuhan, beri waktu kepada semua anak-anak-Mu di seluruh muka bumi, khususnya bagi jemaat GKMI di pagi hari ini. Nah, untuk itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini sebenarnya bukan hanya hari Sabat begitu saja, tapi ya situasi bisa diketahui bahwa hari ini adalah hari raya Pantai Kusta, hari yang kita nanti-nantikan. Nah, untuk itu berbahagialah bagi setiap siapa saja yang diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini. Mari kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan mengangkat sebuah pujian dengan judul Sobat dari Galilea.
Kita punya iman bahwa janji Allah tidak ada yang mustahil. Buktinya Roh Kudus telah dikirimkan bagi kita, khususnya di hari Pentakosta ini. Ibadah Pentakosta ini kita persembahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuasa kasih dan kesempurnaan kehendaknya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tentu saja pada pagi hari ini dalam keadaan sehat juga semangatnya yang luar biasa. Ya kan ya? Saya rasa jemaat kita di rumah masing-masing pada menyambut hari Pentakosta ini dengan senang dan gembira, yaitu dengan menyambut datangnya Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata begitu setianya Tuhan kepada kita. Namun apakah setiap kita sudah melakukan kesetiaan bagi Tuhan? Nah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berbicara tentang setia. Apa sih artinya setia itu? Padahal setia adalah suatu perjanjian yang tidak bisa ditukar belikan dengan apa saja. Nah, untuk itu, mari kita angkat sebuah pujian yang judulnya adalah Umar Setia.
bukan kita masing-masing untuk menerima sabda Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bertemu lagi oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Anda ingat hari ini hari apa? Pentakosta. Penta itu 5, kosta itu dari kata konta puluh, artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan pada saat ini akan turun Roh Kudus sehingga membangun gereja menjadi seperti sekarang dan saya dan Anda berada. Karena itu saudara, mari kita mulai pemberitaan firman Tuhan khususnya dalam ibadah Pentakosta pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dengan kesabaran dan kebaikan-Mu. Tuhan menyelamatkan, membawa kami untuk memasuki hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami ingin persembahkan supaya pemberitaan firman-Mu menyemangati kami, sehingga kami melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan kehadiran-Mu yang sempurna atas kami, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Firman-Mu akan memandu kami, Roh-Mu yang kudus akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan, saudara. Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Tetapi sebetulnya hari ini bukan hanya terjadi tentang Pentakosta pada 2000 tahun yang lalu. Pentakosta sudah ada sejak perjanjian lama, yaitu setelah Paskah, keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. 50 hari setelah itu dirayakan Pentakosta. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, persis pada hari Pentakosta juga Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Muria. Ya, dia mendapatkan 10 hukum Allah. Itu adalah merupakan tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Allah mengakui umat pilihannya sebagai umatnya, dan umat pilihannya mengiyakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Lalu janji itu dimeteraikan dalam bentuk 10 hukum Allah yang ditulis di dalam 2 loh batu. Dan itu kemudian di Israel ditempatkan di suatu tabut perjanjian bersamaan dengan tongkat Harun yang berbunga plus mana. Itu makanan orang Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, berbarengan dengan itu Israel merayakan itu tiap tahun. Nah, peristiwa Paskah yang tiap tahun itulah kemudian terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus ini. Untuk itu izinkan kami membaca firman Tuhan dari Kisah pasal yang kedua. Kisah pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka,
masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ia lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus memberi keberanian untuk percaya dan siap jadikan kita pelayannya. Saya ulang, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memberi keberanian untuk percaya dan siap jadikan kita pelayannya. Secara salah satu yang kita tidak mau atau yang sering kita mau hindari adalah masalah bersaksi, menjadi saksi. Saudara, menjadi saksi, apalagi perkara yang ada hubungannya dengan kepolisian, apakah itu kecelakaan, apakah itu pembunuhan. Saudara, saksi ini tidak mudah, karena dia akan dicecar dengan pelbagai pertanyaan, jelimet. Tidak mustahil pertanyaan itu bisa dari pagi sampai jam 12 malam untuk mengungkap apa yang dia lihat tentang peristiwa yang terjadi. Saudara, sehingga biasanya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang menjadi saksi ini. Itu baru masalah kecelakaan. Bagaimana dengan para murid? Para murid itu hanya dituntut oleh Tuhan untuk menyaksikan apa yang pernah mereka alami bersama Yesus, apa yang pernah mereka lihat tentang Yesus, dan apa yang mujizat-mujizatnya yang betul-betul dinikmati oleh semua pihak. Saudara, mereka alami dengan Yesus selama paling tidak 3,5 tahun. Mereka melihat Yesus itu baik pengajarannya, sikapnya kepada orang,
orang gila disembuhkan, orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dibangkitkan, 2 ketul roti dan 5 ekor ikan bisa dipakai untuk memelihara 5.000 orang laki-laki. Dan itu pun masih lebih 12 bakul. Itu peristiwa yang tidak ada duanya, kecuali apa yang pernah mereka saksikan melalui Yesus Kristus yang bersama mereka 3,5 tahun. Mereka hanya disuruh bersaksi tentang itu. Apa yang mereka alami tentang Yesus. Tetapi ternyata 11 murid ini tidak memiliki keberanian seperti yang mereka lihat sendiri. Padahal tidak menipu, itu apa adanya. Tidak berani. Saudara, para murid memang manusia seperti saya dan Anda. Untuk menjadi saksi terhadap peristiwa-peristiwa yang nyolok moto tentang Allah. Mereka takut. Apalagi puncak ketakutan itu dimulai dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Wah, mereka takut luar biasa. Begitu Tuhan Yesus meninggal, dikubur, mereka lari bersembunyi. Dia menghindarkan diri dari kelompok-kelompok manusia. Takut kalau ditanya tentang Yesus. Mereka merasa bahwa hukuman yang akan diberikan kepadanya sama dengan hukuman yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Karena itu mereka takut luar biasa. 11 orang ini bersembunyi di tempat-tempat yang diperhitungkan. Tidak ada orang yang tahu. Ya, ada baiknya saudara, para murid ini walaupun mereka takut, tapi tidak saling melarikan diri. Mereka tetap bersekutu. Nah, ini lebihnya. Bersekutu itu penting, saudara. Jadi walaupun mereka merasa terancam, tersakiti, tapi mereka tidak saling melarikan diri. Mereka tetap menyatu dan bersatu di tempat yang tersembunyi. Karena itu peringatan untuk saya dan Anda, pelajaran yang penting, apapun yang Anda alami, betapapun apa yang menyakitkan, jangan melarikan diri dari persekutuan yang memang Tuhan izinkan terjadi untuk saya dan Anda. Yang melihat kebangkitan Yesus, wanita, Maria. Dan Maria lalu memberitahukan kepada para murid, khususnya Petrus, tapi mereka tetap tidak percaya apa yang dilaporkan oleh Maria itu. Mereka langsung lari ke kuburan. Mereka melihat kubur sudah kosong, batu sudah terguling, kain tersusun rapi di sana. Dia yakin Tuhannya bangkit. Ini kan peristiwa yang belum pernah ia alami. Belum pernah ia lihat dengan orang-orang yang lain. Tetapi mereka tetap takut. Walaupun itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan mengherankan. Mereka tetap bersembunyi. Takut menyaksikan. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka takut. Karena itu Tuhan Yesus bisa masuk ruangan, kamar mereka. Tubuh kebangkitan itu rupanya bisa menembus. Meskipun pintu tertutup, Yesus menembus mereka, mencari mereka. Ini pentingnya bertemu saudara. Karena mereka bertemu, Yesus mencari di mana mereka berada. Begitu ketemu, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyapa mereka adalah damai sejahtera bagimu. Kerukunan yang dari surga ada bagimu. Wah, itu pasti membuat semangat tersendiri kepada para murid. Jelas dia tahu suara Tuhan Yesus, dan yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mereka sedang kacau, sekarang damai sejahtera diberikan kepada mereka. Tetapi itu juga belum menjamin bahwa mereka tidak takut, karena itu Yesus menunjukkan tangan bekas
paku dan kakinya. Bahkan Thomas pun disuruh tunjukkan jarimu ke tanganku ini. Jadi para murid yakin itu memang tubuh kebangkitan Yesus. Mereka mendapatkan pemahaman yang begitu jelas antara hidup di dunia dan hidup di balik kematian. Sangat menarik. Tapi apakah para murid segera berani? Tidak juga. Yesus menyertai mereka untuk menjelaskan apa yang harus mereka saksikan 40 hari, 40 malam lamanya. Ya, masakan kurang jelas? Mereka menceritakan, memberi semangat, menghibur, menguatkan, menyertai para murid. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan roti dan ikan yang dipanggang, supaya mereka tahu bahwa Yesus walaupun hidup di balik kematian, tubuh kebangkitan itu masih memperhatikan kebutuhan tubuh mereka. Apakah mereka kemudian siap bersaksi? Tidak juga, saudara. Itu nampak jelas ketika Tuhan Yesus pada hari yang ke-40 mau meninggalkan mereka. Pertanyaan para murid sungguh-sungguh masih duniawi. Dikatakan ada Kisah 1 ayat yang ke-6 mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus mengajar jelas, kerajaanku tidak di dunia ini. Juga kerajaan orang percaya, kerajaan saya dan Anda, selama itu mereka jelas tidak di dunia ini. Tapi ketika sudah 40 hari, para murid masih tanya itu, kapan kerajaan di sini? Saudara, orang percaya godaannya masih materialisme duniawi. Mereka masih sukar untuk diajak berpikir tentang hidup setelah kematian. Pertanyaannya masih kerajaanku di dunia. Padahal mereka tahu apapun yang kamu kumpulkan akan kamu tinggal. Untuk apa? Kerajaanmu di sana. Lalu Yesus melanjutkan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, nggak usah dihitung-hitung. Kapan Yesus datang, nggak usah dihitung, itu bukan urusanmu. Justru yang penting adalah kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Rupanya Tuhan juga mengerti bahwa kemampuan otak manusia, betapapun pinter dan tajamnya, tidak menjamin seseorang berani menyaksikan hal-hal yang hubungan dengan Yesus kepada dunia ini. Karena itu Tuhan melengkapi mereka atau menyempurnakan mereka. Bagaimana mereka berani bersaksi. Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Tuhan Yesus ke sana untuk mengutus Roh Kudus. Kalau nanti Roh Kudus datang kepadamu, kamu akan mampu, punya energi, punya keberanian untuk menjadi saksiku, baik di Samaria, Yudea, dan di seluruh dunia. Nah, itulah saudara, akhirnya para murid mandek di situ, dia menyenangkan sih, mereka berkumpul lagi, menyatu, masih dalam ketakutan, mereka bersekutu dalam doa di Yerusalem. Berapa lama? 10 hari. Mungkin Anda saja tidak pernah kok berdoa 10 hari. Para murid sudah dilatih begitu rupa, masih bergumul, tidak mau berpisah, berdoa bersama 10 hari di kamar tertentu, di mana dianggap orang lain tidak tahu. Nah, pada hari yang ke-10 itulah berbarengan dengan perayaan Pentakosta Israel. Pentakosta Israel itu nilainya seperti kalau orang Islam Hari Raya Idul Fitri. Semua orang datang.
kembali ke daerahnya masing-masing. Pada waktu itu tidak hanya daerah, 15 negara. Ya, dituliskan di sana orang Israel telah tersebar ke 15 negara. Itu menyatu karena perayaan Pentakosta. Nah, pada saat itu dengan caranya Roh Kudus datang dalam bentuk kilatan api menguasai para murid. Dan dengan itu para murid tiba-tiba punya energi dan kemampuan untuk menceritakan tentang Yesus. Sudah tidak takut lagi. Siapa yang membuat? Bukan otaknya, Roh Kudus. Nah, itu dibuktikan dengan pendengar. Pendengar dari 15 negara dengan 15 bahasa. Itu tidak hanya melihat keberanian para rasul bercerita tentang Yesus, mereka memakai bahasa pendengar. Padahal para murid itu bisanya aslinya hanya satu bahasa. Tapi karena Roh Kudus, mereka bisa mempunyai 15 bahasa pendengar. Saudara, karena itu kalau Anda orang Kristen, diberikan kehormatan untuk melayani, hati-hati, jangan pernah mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Memang kamu tidak bisa, tapi Roh Kudus itu segala-galanya. Para murid yang takut, ya, para murid yang bahasanya hanya itu-itu saja, tiba-tiba bisa berbahasa 15 bahasa pendengar. Nah, kalau itu bisa terjadi dengan para murid, itu sebetulnya juga bisa terjadi untuk saya dan Anda. Kalau Anda siap menerima dengan doa dan puasa barangkali, Tuhan juga akan memberi kepada Anda. Saya tahu saya juga bukan orang Kristen, saya dulu juga benci dengan gereja, saya benci dengan orang Kristen, saya tidak mau kalau saya suruh membunuh, saya mau. Tapi bagaimana Roh Kudus membawa saya? Sekarang saya mencintai gereja, saya mencintai Tuhan, dan saya mencintai orang Kristen. Saudara, siapa yang membuat saya begitu? Roh Kudus, saudara. Nah, di dalam kehadiran orang-orang itu memang macam-macam sih. Ada yang sikapnya bangga, heran dengan cerita para murid, tapi juga ada yang meledek. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, oh mereka ini sedang mabuk. Ada yang ngomong begitu juga ya. Macam-macam, jadi orang itu memang tidak bisa sama. Para murid yang kepenuhan Roh Kudus dianggap mabuk anggur. Nah, suara itu terdengar oleh Petrus yang dulunya dengan pembantu rumah tangga pun dia tidak mengaku Yesus. Dengan orang-orang yang tidak jelas pun dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dengan Roh Kudus yang telah menguasai dia mendengar bahwa para murid dihina seperti kena anggur tadi, mabuk anggur. Petrus bangkit berdiri. Dia punya keberanian yang baru. Dia berkhotbah dengan jelas, keras, lantang, dan menyentuh setiap orang yang datang. Saudara, dari situ para pendengar tiba-tiba tunduk dan takut, mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Petrus mengatakan, bertobatlah. Berikanlah dirimu ya kepada Tuhan. Saudara, dalam waktu yang singkat, Petrus bisa mengumpulkan orang, mentobatkan orang 5.000 itu pun laki-laki. Wanita biasanya tidak dihitung, berarti kalau termasuk laki-laki, kalau mereka suami istri, berarti pada waktu itu ada 10.000 orang petobat baru karena khotbah Petrus yang berapi-api. Anda bisa baca di sana di dalam Kisah 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah itu kan suami, nah istrinya. Berarti kan paling tidak 10.000. Itulah gereja awal.
Saudara, gereja awal yang didirikan oleh para rasul, khususnya melalui khotbah Petrus ini 10.000. Ya. Dan dari situ lalu berkembang kemana-mana sampai kepada saya dan Anda. Itu berarti Pentakosta, turunnya Roh Kudus, adalah hari lahirnya gereja. Dan itu oleh Roh Kudus melalui para murid. Saudara, para murid dulu tidak berani. Betapapun pintarnya tetap tidak berani. Tapi karena Roh Kudus, betapapun bodohnya mereka dimampukan untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Sehingga sekarang gereja sudah mendunia, di seluruh dunia. Itu menunjukkan bahwa karya Roh Kudus tidak berhenti pada 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Bahkan Roh Kudus juga mengetuk pintu hatiku dan hatimu. Aku mengetuk pintu hatimu. Kalau kamu mau mendengar, mau membuka pintu, aku akan masuk, memberikan kepadamu energi untuk menjadi saksiku. Banyak orang yang tidak punya jaminan keselamatan. Tuhan sejak awal mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saudara, bahasa itu jelas. Setiap orang kepengen ke surga. Setiap orang kepengen ketemu Allah. Yang menjamin ketemu Allah disaksikan oleh banyak pihak. Saudara, itu Tuhan Yesus. Mana ada tokoh yang naik ke surga dilihat oleh banyak orang? Mana ada? Saudara, itu hanya Yesus. Lalu Tuhan Yesus sudah ke surga. Siapa yang harus memberikan ini kepada orang lain? Mereka juga butuh keselamatan. Seperti saya dan Anda. Keselamatan yang saya dan Anda terima itu menjadi modal dasar. Bagaimana kita menyaksikan keselamatan itu kepada orang lain, sehingga bukan hanya saya dan Anda yang diselamatkan. Dunia ini makin diselamatkan. Tidak mustahil orang yang dimaksud mungkin orang tua Anda, kakak, adik, suami, istri, anak. Saudara, mari lihat, apakah semua keluarga Anda sudah punya Yesus? Satu-satunya jaminan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Anda tahu itu. Roh Kudus siap menolong saya dan Anda. Apakah Anda juga siap? Betapa kecewanya Tuhan. Kalau Anda sudah Kristen selama ini, tapi tidak ada seorang pun yang Anda bawa kepada Tuhan. Aduh, itu keterlaluan. Kasihan saudara, mungkin itu ayahmu, mungkin itu ibumu, mungkin itu saudaramu. Masa Anda nanti di surga, bapakmu di neraka? Masa nanti Anda di surga, istrimu di neraka? Jangan dong. Roh Kudus mempersiapkan saya dan Anda untuk menyelamatkan mereka juga. Oke? Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita menyatu dalam pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, ditunduk ke alam maut. Pada hari yang ketiga bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah disegarkan dari firman Tuhan. Kita pagi hari ini semua sudah menerima firman Tuhan. Kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu? Tuhan telah memberkati kita sekalian. Nah, kita pada saatnya
kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi giliran ceritanya Tuhan. Nah, untuk persembahan ini akan dibawakan oleh situasi dan juga mas persembahan kita di pagi hari ini. Silakan. Mas persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan yang kita akan bawakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami, kiranya Tuhan telah memberkati kami, dan Tuhan telah memimpin kebaktian kami masing-masing di rumah. Kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu senantiasa membukakan hati untuk berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolonglah tangan Tuhan dan yang pelindungilah kami, bahwa kami anak-anak-Mu senantiasa menanti dan selalu setia dengan Engkau. Bapa, kami anak-anak-Mu mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan dan Tuhan memberikan persembahan ini sehingga persembahan ini menjadi kudus bagi kami dan menjadi kemuliaan kerajaan-Mu di bumi ini. Bapa, kiranya persembahan ini kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya Tuhan. Ya, terima kasih. Semua sudah mempersembahkan. Nah, terima kasih. Kiranya persembahan Bapak Ibu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk itu kita puji nama Tuhan dengan persembahan ini, yaitu dengan judul persembahan kami. Saya mohon dibawakan bagi setiap kepala keluarga. Ya, saya ingatkan sekali lagi, setiap kepala keluarga untuk membawa doa syafaat, untuk mendoakan semua yang perlu didoakan, termasuk anak, cucu, dan keturunan kita. Ya, itu Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sudah acara kebaktian di pagi hari ini yang sudah kita laksanakan. Untuk itu, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan memuji nama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian kemurahan Tuhan.
mengangkat wajahku selama kau hebat bagiku. Karena murahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan terjadi aku percaya kamu selalu melihat bagikan kemurahan selalu mengikuti puji sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selama kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahmu selama kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selama kau ajaib bagiku. Ku sembah Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan telah mendamaikan dunia ini melalui Yesus Kristus, maka pergilah dan jadilah pembawa damai. Ya, kami. Roh Tuhan besertamu dan sertamu juga. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. Kepada Allah. Yesus berikan